Salam jumpa, salam sejahtera, salam matematika bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai materi kelas 8. Bagaimana caranya menentukan persamaan garis lurus apabila diketahui gradiennya dan satu titik pada garis. Ikuti video berikut ini. Menentukan persamaan garis jika diketahui gradien M ini ya, kemiringan. Dan satu titik itu kan XY, pasangan XY ya, ada X nya ada Y nya. Ingat ya, ada M nya, ada satu titik X dan Y pada garis tersebut ya. Nanti titik itu bisa dimasukkan ke garis karena terletak pada garis ya. Nah, sebelumnya harus kamu hafal dulu bentuk umum persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX tambah C ini ya. Ini harus dipahami, dihafal ya. Ini bentuk umum persamaan garis. Jadi nanti pelajaran kita ini hanya menentukan ini sasarannya dulu, C-nya. Karena kalau udah C-nya dapat, tentu nanti persamaan garisnya udah selesai. Karena tinggal menggantikan M saja. Ya. Jadi persamaan garis itu harus ada Y-nya, ada X-nya. Itu namanya persamaan garis lurus. Kalau nggak ada Y dan X-nya, itu bukan persamaan garis lurus. Jadi harus ada Y-nya, ada X-nya. Jadi M-nya tadi udah ada, tinggal ininya mencari C-nya ini. Oke, selanjutnya biar lebih jelas kita lihat ini soal. Tentukan persamaan garis G yang melalui titik negatif 4,3. Ini X-nya, ini Y-nya. Dengan gradien negatif 2, ini M-nya ya. Nah, sekarang kita catat dulu. Ini M-nya tadi, ini. Ke titiknya ini ya. Ini X, ini Y ya. Nah, kembali ke tadi, persamaan garis itu kan ini dia. Nah, sekarang M-nya kita gantilah. M-nya kan ini negatif 2. X-nya negatif 4. Y-nya 3. Diganti aja. Y-nya ini ganti 3. M-nya ini diganti negatif 2. Ini kan kali nih. M kali X. MX. M kali X. Pakai kurung ya. Kali. X-nya tadi negatif 4. Kita mencari C nih. Tambah C. Ini kali kan 8 positif. Tambah C. Ini supaya tinggal C di sebelah atau ruas kanan. Maka dikurangi 8. Kedua ruas ini kurang 8, tinggal C, berarti ini pun harus dikurang 8 supaya seimbang ya. Hasilnya negatif 5. 3 kurang 8 ya. Saya ulangi ya. Ini kurang 8 tinggal C, ini kurang 8 negatif 5 karena 3 kurang 8 negatif 5. Jadi C-nya sudah dapat. Kalau C-nya sudah dapat ya sudah tinggal menggantikan ini aja, udah selesai. Ya, karena M-nya tadi udah ada negatif 2. Makanya ini ditulis Y sama dengan ini ganti negatif 2X. C-nya positif 5. Ini berapa ini C? Negatif 5. Kurang 5. Makanya negatif 5 ini ya. Inilah jawabannya. Nanti kalau di ujian misalnya pilihan ganda, ternyata ini tidak ada jawaban. Bisa saja dipindahkan ini semua ke ruas kiri. Jadi ini pindahkan jadi positif, ini pindahkan jadi positif. Makanya seperti ini dia bentuknya. Jadi yang di sebelah kanan jadi 0 karena semuanya udah pindah ke kiri. Ya. Jadi jawabannya bisa berbentuk seperti ini, bisa juga bentuk seperti ini. Ya. Saya ulangi ya. Intinya tadi cuma mencari C-nya kita. Kalau C-nya sudah dapat, udah selesai. Ya. Masukkan C-nya ke dalam ini, masukkan M-nya ke dalam ini, udah selesai. Ya, asal C-nya sudah dapat, udah selesai. Karena tinggal memasukkan. Seperti ini C-nya negatif 5 kan, udah diganti negatif 5 dia. Nah, kalau M-nya ini tadi udah ada ini negatif 2. Oke, kita lihat contoh 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3, negatif 2 dan negatif 1,6. M-nya kan belum ada ini. M-nya harus kita cari, rumusnya yang hafal ini ya, udah dipelajari hari itu. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, ini rumus mencari gradien
kalau diketahui dua titik pada garis itu. Y2 ini maksudnya titik kedua, ini titik pertama. Jadi ini X1, Y1, X2, Y2 itu maksudnya. Jadi Y2-nya 6 kurang Y1. Ini kurang 2. Kurang 2 berarti tambah 2 lah itu kan. Saya ulangi. 6 kurang negatif 2 atau 6 kurang 2 berarti 6 tambah 2 per ini X2 negatif 1 ya. Ini X1 kurang X1 berarti kurang 3 berarti 8 per negatif 4 negatif 2. Inilah M-nya. Titiknya tadi 3, negatif 2. Kita ambil aja 1. Bisa ini diambil nggak apa-apa, sama nanti jawabannya. Bisa kamu coba ya. Kalau nggak mau pakai ini titiknya, pakai ini bisa sama jawabannya. Ya, kita pilih yang ini aja. Nah, sekarang seperti tadi persamaan garis umum, ini umumnya bentuk umum. Ini gradiennya tadi, ini titiknya, masukkan aja negatif 2 kemari. Lalu Y-nya kemari, X-nya kemari supaya C-nya dapat. Kalau C-nya sudah dapat sudah selesai. Nah, negatif 2 sama dengan M-nya negatif 2, ini X-nya 3 tambah C. Negatif 2, ini kalikan ini. C sama dengan 4. Tahu dari mana 4 ya? Ini ditambah 6, hasilnya C. Ini tambah 6, hasilnya 4. Jadi kalau udah dapat C-nya, udah tinggal menggantikan kemari aja. Masukkan kemari, udah selesai. Kalau ini tadi udah dapat negatif 2. Nah, ini negatif 2 kan? X-nya ya tetap harus ada X dan Y kalau persamaan garis. Jadi yang diganti M dan C-nya saja. Ini negatif 2 udah dapat, C-nya positif 4. Kalau nggak mau pakai seperti ini, bisa begini. Ini lempar ke kiri jadi positif, ini jadi negatif. Hasilnya seperti ini dia ya. Sebelah kanan jadi 0 ya. Cukup gampang. Jadi C-nya aja, dapat C-nya udah selesai. Lanjut nomor 3. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,5 dan sejajar garis 2X kurang Y tambah 4. Kita tentukan dulu M-nya. M-nya 2. Dari mana tahu 2? Dari sini. Garisnya kan sejajar. Berarti kan kalau garisnya sejajar, kemiringannya sama itu. Kemiringannya sama. M-nya sama. M-nya sama. Jadi ini diperoleh dari, cak ya, ini buram. Ini Y-nya lempar aja ke kanan supaya positif. Berarti di ruas kiri tinggal 2X tambah 4. Berarti kan ini M-nya adalah 2. Koefisien X ya. Udah diajari hari itu ya. Koefisien X itu langsung jadi gradien. Nah, karena disejajar, maka gradiennya sama. Itu makanya ditulis di sini M sama dengan 2. Hati-hati ya. Kalau nanti ini tegak lurus garis ini katanya. Berarti ini bukan 2. Tetapi negatif setengah. Masih ingat video sebelumnya ya. Kalau gradiennya ini 2, maka gradien yang satu lagi harus negatif setengah. Karena kalau dikalikan, M1 kali M2 harus menghasilkan negatif 1. Ya. Kan rumusnya ya kalau tegak lurus ya. Itu kalau tegak lurus. Jadi hati-hati nanti dalam soal. Kalau ini tegak lurus, ini bukan 2 M-nya, tetapi negatif setengah. Karena negatif setengah dikali 2, kan hasilnya negatif 1. Tetapi karena soal ini adalah sejajar, maka gradiennya sama. Makanya M-nya adalah 2 juga. Bisa paham ya? Hati-hati nanti dalam soal ya. Apakah sejajar atau tegak lurus. Kalau di sejajar gradiennya sama. Tapi kalau dia tegak lurus, gradiennya nggak sama ini. Kalau gradien yang satu ini 2, yang satu lagi harus negatif setengah. Sebab kalau dikalikan dua-duanya hasilnya harus negatif 1. Ya. Dibuka lagi video sebelumnya. M1 kali M2 harus negatif 1. Maksudnya gradien garis pertama dikali gradien garis kedua harus menghasilkan negatif 1. Kalau dia tegak lurus.
Tapi kalau dia sejajar M1 dan M2, maksudnya garis pertama dan garis kedua itu gradiennya sama. Makanya langsung kita ambil M-nya sama dengan 2, artinya sama dia. Ya, sama dengan ini. Kita lanjut. Titiknya tadi yang ada pada garis negatif 2,5. Ini X-nya, ini Y-nya ya. Kita masukkanlah 5 ini ganti kemari. X-nya ini diganti negatif 2. M-nya tadi udah ada 2. Sekarang kita tinggal tarik C. 5 sama dengan ini kali ini negatif 4 tambah C. Ini ditambah 4 tinggal C. Ini tambah 4. Kedua harus tambah 4 ini. Tambah 4 tambah 4. Ini 9 ya. Tambah 4 kan 9. Ini tambah 4. Hilang negatif 4-nya tinggal C. Kalau udah dapat C-nya ya tinggal gantinya aja. Udah selesai. Karena M-nya udah ada tadi 2. Jadi 2X tambah 9. Nah ini pasti kan. Kalau nggak mau bentuk seperti ini, bisa dengan ini. Ini lempar aja ke kanan. Karena X-nya udah positif ini. Ini lempar ke kanan jadi negatif. Ini tetap 9. Jadi yang sebelah sini jadi 0 ya. Jadi cukup gampang ya. Banyak berlatih, pakai logika. Supaya latihan-latihan yang ada pada bukumu bisa dikerjakan. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan tetap berlatih untuk masa depan yang lebih bagus. Terima kasih.